Ya, jadi teori tentang Gay-Lussac ini berhubungan dengan atau korelasinya adalah pengaruh antara nilai tekanan dengan temperatur. Kemudian bagaimana sejarahnya atau histori dari teori ini? Teori Gay-Lussac ini dijelaskan di tahun 18 ya, di tahun 1809. Hukum Gay-Lussac atau hukum tekanan ditemukan oleh Gay-Lussac karena dia mengabadikan dengan namanya sendiri. Jadi nama-nama yang sering dikenal atau yang diketahui itu, yang dibaca itu adalah teori-teori atau rumus-rumus yang diabadikan dari nama yang menuliskan teori tersebut, seperti hukum Newton. Newton itu diambil dari namanya. Kemudian kalau di fisika modern ada persamaan Einstein ya, E sama dengan mc kuadrat, energi E itu adalah energi, M itu adalah massa, C itu adalah kecepatan cahaya. Jadi ketika suatu massa tertentu diberikan nilai kecepatan mendekati kecepatan cahaya, dia akan menghasilkan energi yang sangat besar. Itu adalah teori yang diabadikan oleh Einstein. Nah, ini bagaimana bunyi dari teori tersebut? Di next saja. Teori ini menjelaskan bahwa untuk massa tertentu dan volume konstan gas ideal, tekanan yang diberikan pada sisi wadahnya berbanding lurus dengan temperatur. Selanjutnya, jika teori ini dijelaskan dalam bentuk tampilan grafik, dia akan menjelaskan ke dalam bentuk persamaan garis linier ya. Jadi kalau diilustrasikan dalam gambarnya, ini adalah gambar garis nilai tekanan, kemudian ini adalah temperatur. Jadi bisa memberikan arti dengan naiknya suhu, peningkatan temperatur atau peningkatan suhu memberikan pengaruh terhadap kenaikan tekanan. Jadi kalau ada satu sistem di mana jika di dalam sistem tersebut yang diisolasi, sistem tersebut dilakukan isolasi, lalu sistem tersebut dinaikkan nilai temperaturnya, maka akan memberikan pengaruh kenaikan tekanan di dalam sistem tersebut. Nah, ini adalah demonstrasinya atau ilustrasinya bagaimana dengan kenaikan temperatur atau kenaikan suhu itu memberikan pengaruh terhadap naiknya tekanan.
Ya, jadi seperti itu. Jadi penjelasannya artinya suatu sistem jika sistem tersebut memberikan atau diberikan pengaruh dengan cara menaikkan suhu atau menaikkan temperatur itu berpengaruh terhadap nilai tekanan. Jadi tekanannya akan mengalami peningkatan. Selanjutnya bagaimana kalau teori tersebut untuk gas sempurna ini digabungkan, hukum gas di mana pengaruhnya itu digabungkan seperti pengaruh hukum teori Boyle, kemudian pengaruh hukum Charles digabungkan, maka akan mendapatkan teori yang barunya. Nah, jadi ini adalah yang pertama, Boyle itu dituliskan seperti ini. P ekivalensi dengan 1/V, artinya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Atau kalau dituliskan volume berbanding terbalik dengan tekanan. Sedangkan kalau di Charles ini volume sebanding atau sama dengan temperatur. T ini adalah temperatur. Jadi jika volumenya meningkat, maka temperaturnya harus ditingkatkan untuk memberikan pengaruh volume yang meningkat. Kalau misalnya volumenya ingin diturunkan, maka temperaturnya diturunkan. Lalu bagaimana menggabungkan antara hukum Boyle, ini ada hukum Boyle dengan hukum Charles, ya didapatlah nilai ini. Pengaruh nilai volume ekivalensi terhadap temperatur berbanding dengan tekanan. Jadi ini adalah teori dasarnya. Teori dasar ini paling sering kali digunakan di berbagai macam case, ya, di berbagai macam kasus termodinamika yang berhubungan dengan gas, ya, berhubungan dengan fluida gas. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya. Mau bertanya soal faktor-faktor apa yang membuat ketiga hukum tersebut berhubungan, Pak? Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi ketiga hukum tersebut saling berhubungan itu artinya memiliki korelasi, ya. Yang kalau dijelaskan di sini, nah ini sudah terjawab di sini apa saja yang mempengaruhi dari ketiga hukum tersebut. Nah, tiga pengaruh, ya. Pertama adalah Boyle. Jadi mudahnya untuk memahami teori ini, lihat aja seperti ini. Di layarnya sudah keluar tampilannya?
berapa? Ya, jadi yang mempengaruhi ini tiga variabel. Yang pertama adalah variabel tekanan. T ini adalah tekanan ya. Nanti kalau diartikan nilai P. P ini adalah pressure. Kalau bahasa Inggris kan pressure atau diartikan sebagai tekanan. Lalu V ini adalah volume, ya ini volume, dan temperatur. Temperatur itu di Charles. Di hukum apa? Teori Charles. Jadi kalau di bagian ini mudah memahaminya adalah hukum Boyle. Cara memahaminya adalah lihat aja persamaannya P di sini ada simbol ekivalen ya atau sama dengan 1 per V. Artinya 1 per volume berbanding terbalik. Jadi ketika tekanannya ditambah itu artinya dinaikkan, maka volumenya menurun, mengecil. Jadi kebalikan. Jadi kalau tekanannya tinggi, maka volumenya rendah. Kalau dibalik lagi, misalnya volumenya tinggi, volumenya luas, melebar, maka tekanannya menurun atau tekanannya rendah. Kemudian Charles ini V volume ekivalensi atau sama dengan T. Artinya jika volumenya meningkat, volumenya bertambah ya, volumenya ditingkatkan, maka temperaturnya juga naik. Temperatur dari sistem tersebut yang ada di dalam sistem. Misalkan kalau temperaturnya yang awalnya itu 200 Kelvin, kemudian dinaikkan menjadi 400 Kelvin, jadi 200 menjadi 400 Kelvin, temperaturnya naik, maka volumenya juga akan mengembang, memuai. Nah, ini adalah hukum dari Charles. Kalau yang Boyle, kebalikannya, berarti jika tekanan P ini adalah tekanannya naik, maka volumenya menurun. Atau bisa dituliskan, ya jika volumenya dinaikkan, maka volume naik, maka tekanan menurun. Lalu bagaimana kalau teori ini digabungkan antara karena di sini ada pengaruh ya, di sini ada nilai V, nah di sini ada nilai V, sedangkan di Charles ini ada V juga nih, di sini ada variabel V dan di sini ada nilai V sama V. Nah kalau dituliskan, ya ini tinggal dirubah aja, ini V diganti ini 1 per nilainya. Jadi dilihat bisa dituliskan V sama dengan T per T. Ya, jadi kalau ini dituliskan, nah ini kan kalau dituliskan ini adalah V ya, ini adalah V berarti 1 per T ini ekivalensi dengan T ya kan. Kemudian kalau diturunkan lagi, ini ganti posisi, ini adalah tetap V ya kan, tetap V, tapi ekivalensi ini pindah posisi P per T atau dibalik itunya. Nah,
Jadi yang perlu dilihat di sini, variabel apa yang mempengaruhi terhadap sistem. Yang pertama adalah tekanan, jadi ada pengaruh tekanan. Kemudian dengan kenaikan tekanan bisa mempengaruhi volume, volume juga bisa mempengaruhi tekanan, bahkan juga sebaliknya tekanan juga bisa mempengaruhi volume. Lalu ada pengaruh suhu atau kenaikan temperatur. Temperatur juga bisa mempengaruhi volume dan bahkan juga sebaliknya. Volume juga bisa memberikan pengaruh terhadap nilai temperatur. Jadi ada tekanan, volume, dan temperatur. Ini merupakan ada hal yang paling sering kali digunakan ya ketika Anda melakukan analisa di bidang termodinamika, seperti melakukan analitik untuk menghitung berapa nilai tekanan atau berapa nilai volume yang terjadi di dalam turbin jet turbin atau suatu sistem yang sedang beroperasi, katakanlah misalkan di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di situ ada ada gas, berarti ada fase cair berubah menjadi fase uap. Nah, bagaimana pengaruhnya ketika temperaturnya ditinggikan atau dinaikkan? Jadi kalau temperaturnya dinaikkan, maka apakah volumenya di dalam sistem tersebut memuai, mengembang, sehingga dia memberikan tekanan keluar, atau bahkan sebaliknya, jadi memberikan efek tekanan hisap atau tekanan negatif yang menarik udara ke dalam sistem tersebut. Inilah yang menjadi pemahaman dasar ya awal dari teori yang dapat dipergunakan untuk melakukan suatu analisa di bagian termodinamika. Ya, jadi yang pertanyaannya apa yang mempengaruhi, bagaimana pengaruhnya? Jelas dia sama-sama saling mempengaruhi kalau ditanyakan seperti itu. Jadi tekanan bisa mempengaruhi volume, volume juga bisa mempengaruhi tekanan, bahkan juga sebaliknya temperatur bisa mempengaruhi kenaikan volume atau berkurangnya volume, atau bisa juga temperatur ini menyebabkan kenaikan tekanan atau bisa juga menimbulkan penurunan tekanan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada usaha, jadi panas atau kalor yang biasa dikenal itu bisa memberikan atau bisa menghasilkan usaha atau kerja yang berhubungan atau dijelaskan di hukum pertama termodinamika. Di bagian ini dijelaskan mekanika atau kenal dengan hukum kekekalan energi, atau yang bisa diartikan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
hanya dia berubah bentuk. Jadi berubah dari energi yang satu ke energi yang lain. Tapi energi itu nggak hilang, dia hanya berubah, membaur lagi ke bagian ke alam semesta. Hukum kekalahan energi atau energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Dan jumlah energi total itu selalu konstan. Ya, sebagai ilustrasi, ini adalah sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasinya dalam mekanika itu artinya bergerak ya. Energi itu bisa menghasilkan usaha atau bisa memberikan pengaruh terhadap gerakan. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu objek diilustrasikan seperti ini. Di sini katakanlah di sini titik B ya, ilustrasinya di poin B. Itu ada titik namanya, disebut aja titik atau partikel. Bayangkan seperti partikel atau benda tertentu, titik seperti ini. Lalu di partikel tersebut atau di benda tersebut dikasih F, ada gaya yang diberikan, sehingga partikel ini melakukan perpindahan atau bergeser. Jadi dari yang pertama berpindah ke tempat yang kedua dengan jaraknya ds. Nah, ini bisa dituliskan dibahasakan ke dalam persamaan matematisnya. Apabila suatu gaya diberikan kepada sebuah partikel dan menyebabkan partikel tersebut mengalami pergeseran. Jadi partikel, di sini ada titiknya, ya diibaratkan ini adalah partikel, kemudian ini partikel, cuman arah pergerakannya ini kalau yang ini bagian ini tetanya 0 derajat, kalau yang ini sudutnya kebalikan ya. Ini sudut lancip, kalau yang ini dia sudutnya sudut tumpul. Nah, itu bisa dihitung berapa nilai usaha yang diterima oleh partikel tersebut. Dituliskan di sini. F itu adalah gaya. Gayanya berapa diberikan? Berapa besar gaya yang diberikan? Kemudian ds ini adalah jarak yang dihasilkan atau jarak yang diterima oleh partikel tersebut berpindahnya berapa jauh. Jadi kalau dari titik 1 ke titik 2 itu jaraknya berpindahnya 10 cm dengan gaya katakanlah misalkan 100 Newton. Nah, itu adalah nilai W-nya. Berarti usahanya untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 dengan gaya 100 Newton menghasilkan nilainya seperti itu. Itu bisa dihitung di dalam persamaan matematika yang diilustrasikan seperti ini gambarnya. Selanjutnya masuk lagi ke bagian yang sebelumnya ya, mengenai arti nilai positif, kemudian ada positif, ada negatif, memberikan arti. Usaha positif memberikan arti usaha dilakukan pada sistem. Jadi misalkan ada dua ya, ini adalah sistem, kemudian yang satunya itu adalah lingkungan. Jadi ketika nilai usahanya itu bernilai positif, berarti usaha dilakukan oleh sistem, berarti sistem yang melakukan kerja, sistem yang melakukan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan jika nilainya negatif, nilai usahanya itu negatif, berarti lingkunganlah yang mempengaruhi sistem. Jadi kalau diilustrasikan ya,
kalau misalkan sistemnya itu adalah misalkan ingin menganalisa pembangkit listrik tenaga uap, ya pembangkit listrik tenaga uap berarti berapa nilai W-nya, nilai usahanya. Kalau misalnya usahanya itu setelah dihitung nilainya bernilai positif, berarti dia menghasilkan usaha dari sistem tersebut, dari pembangkit tersebut. Tapi kalau misalnya setelah dihitung dia bernilai negatif, nilainya minus, berarti lingkunganlah yang mempengaruhi sistem tersebut, pembangkit tersebut. Jadi misalkan sistemnya itu atau lingkungannya itu terlalu dingin atau tempatnya terlalu temperaturnya cukup rendah sehingga usahanya dari sistem yang ingin membangkitkan energi listrik atau ingin menggerakkan secara mekanis itu tidak bisa dilakukan karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan memberikan nilai negatif terhadap usaha yang ingin dikerjakan oleh sistem. Ya, jadi itu dulu yang perlu pemahaman dasarnya yang perlu diingat kembali ketika Anda melakukan satu analisa. Jadi termodinamika itu mudah artinya. Ketika sudah bisa membayangkan yang mana yang sistem, mana yang lingkungan, nanti kasih positif, yang mana yang negatif. Jadi kalau misalnya sudah ada positif, berarti sistem ini memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Tapi kalau nilai negatif, berarti lingkunganlah yang memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut. Mengenai teori matematika, ya itu mudah kan, tinggal memasukkan persamaan matematikanya ke dalam rumus, terus data-data properties itu bisa dilihat di tabel properti dari termodinamikanya berapa, nilai temperaturnya, kemudian nilai tekanan, kemudian nilai Cp panas spesifik, kemudian nilai massa jenis dari fluida dan lain-lain, itu bisa dihitung. Ya, saya akan cepat untuk materinya. Jadi usaha didefinisikan sebagai perkalian gaya dalam Newton. Kalau dituliskan, ya ini adalah usaha. Usaha itu dituliskan seperti ini: 1 Joule 1 J. Joule ini diabadikan atau diambil dari nama Joule-nya, nama yang menuliskan teori ini, sama dengan 1 Newton meter. Artinya satu gaya yang bekerja, gayanya itu adalah 1 Newton, bisa memindahkan partikel sejauh 1 meter. Jadi itu sama aja dengan 1 Joule. Jadi ketika ada satu partikel atau suatu benda, katakanlah misalnya bendanya itu batu atau kotak atau kayu dan lain sebagainya, ketika benda tersebut, misalkan batu, dikasih gaya atau ditarik atau ditekan dengan gaya itu 1 Newton, gaya yang diberikan terhadap benda tersebut 1 Newton, lalu benda tersebut bergeser sejauh 1 meter, berpindah ya, yang dari titik 1 ke titik 2 berpindah 1 meter, maka nilainya itu adalah 1 Joule. Jadi 1 Joule sama dengan 1 Newton. Jadi di bagian ini dia memberikan usaha untuk benda atau partikel yang berpindah tersebut dengan nilai 1 Joule sama dengan 1 Newton. Ya, ini adalah karakteristik dari suatu
sistem ya. Jadi kalau Anda mendesain atau merancang suatu engineering device atau peralatan teknik yang berhubungan dengan flow itu aliran, karena nanti akan berpengaruh terhadap kenaikan temperatur, apakah temperaturnya akan naik atau volumenya akan naik atau temperaturnya akan meningkat atau temperaturnya akan berkurang. Nah, nanti bisa dihubungkan dengan yang tadi teori hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, kemudian ada kombinasi antara hukum Boyle dan hukum yang tadi. Secara mendasar teorinya itu sederhananya seperti ini. Ini sebelah kiri ini adalah nozzle. Jadi kalau pernah atau sering melihat keran air ya, keran air untuk menyiram bunga atau menyiram tanaman, itu di bagian ujung keran itu selalu berbentuk luas permukaannya lebih kecil ya. Jadi kalau menyiram tanaman berupa selang air, terus di ujung selang itu dipasang nozzle, ujungnya itu akan diameter di bagian ujungnya lebih kecil ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh kenaikan kecepatan. Jadi dengan naiknya kecepatan di bagian ujung ini, maka memberikan pengaruh terhadap aliran fluida yang mengalir. Jadi fluida tersebut bisa bergerak atau bisa menyirami zona yang lebih jauh lagi. Kemudian jika itu dibalik sistemnya, sistem itu yang digunakan diffuser. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau ingin membuat siraman air tersebut menjadi lebih rendah kecepatannya atau lebih rendah jangkauannya, ya dibuatlah sistem seperti ini untuk diffusernya. Jadi masuknya tinggi, kecepatannya masuknya tinggi, kemudian ketika dia menyemprot atau mengalir, tekanannya kecepatan menjadi lebih rendah. Ini bisa dituliskan di sini. V2 lebih kecil dari V1. Ini adalah zona V2. Berarti kecepatan di sini, kecepatan di zona 2 ini lebih kecil dari kecepatan di zona 1. Jadi kalau ini nilainya kecepatan masuknya 10 meter per second, kan berarti di bawah di V2 nilainya lebih kecil dari 10, bisa nilainya 5 meter per second, kemudian bisa 8 meter per second atau 4 meter per second. Jadi nilainya lebih kecil dari 10 meter per second. Ya, ini adalah teori sederhananya ya, nanti bisa dibaca. Sebelah kiri, di sini ada sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah nozzle. Di sini ada nozzle. Gambar nozzle menunjukkan uap masuk. Jadi nozzle itu fluida apapun itu ya, fluidanya mau fluida gas, mau fluida gas sempurna yang tadi, atau fluida cair, fluida uncompressible. Ketika dimasukkan dari sisi kiri, dari bagian ini sisi kiri, gambar nozzle menunjukkan uap masuk pipa semprot dengan kecepatan V1. Di sini ada sebut saja V1, dan keluar dengan kecepatan yang lebih tinggi di V2. Maka dituliskan V2 lebih besar dari V1. Jadi kalau ini dituliskan, ini adalah V2, misalkan ini adalah V2, ini adalah V1. Jadi kalau ininya V1-nya itu 10 meter per second, maka V2-nya itu harus lebih tinggi dari 10. Ya lebih tinggi dari 10 ya bisa
bisa 11 meter per second, atau bisa juga 12 meter per second, atau bisa 13 meter per second, titik-titik, dan DST, dan seterusnya. Ya, ini sama sesuai dengan teori yang ini. Di sini V2-nya 11, berarti 11 lebih besar dari V1, ya, berarti lebih besar dari 10. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut, titik-titik ini adalah volume atur, jadi karena dia berbentuk volume, berbentuk 3 dimensi aktualnya itu. Usaha yang dilakukan adalah 0 dan aliran kalornya kecil sehingga dapat diabaikan. Ini untuk nozzle. Jadi nanti bisa dihitung berapa nilai kecepatan atau nilai tekanan, kemudian berapa nilai entalpi. Kalau di sini dituliskan dengan persamaan H2 min H1. Jadi entalpi di zona 2 dikurang dengan entalpi di bagian zona 1 ditambah V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 sama dengan 0. Jadi kalau dipindah ruas ya tinggal bisa dihitung tulisannya secara matematisnya. Jadi kalau ini diturunkan persamaannya H2 min H1, kemudian ini sama dengan, karena dia pindah posisi, min dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. Jadi dengan mengetahui nilai entalpi itu bisa mengetahui berapa nilai kecepatan yang terjadi di